Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa imami ghuril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at wa jami'il mu'minin wal mu'minat, wa bil khusus segenap ahlu mushallah Nurul Iman yang dirahmati Allah taala, orang-orang tua kita dan juga segenap hadirin yang hadir pada kesempatan malam ini, dan juga segenap warga daripada Lorong Pekapuran 4 Ulur Palembang yang dirahmati Allah taala. Dan kita doakan barangkali ada di antara kita yang kurang sehat daripada jamaah mushalah kita yang mungkin dalam keadaan sakit, mudah kita doakan semoga sehat afiat, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang sehat semoga diberikan tamamul afiyah, semoga kita bisa melakukan ibadah dengan sempurna, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan kembali membahas daripada kitab Nasaihul Diniyah wal Wasail Imaniyah, yang mana kita masih membahas sekelumit tentang masalah-masalah salat sunnah. Kalau kemarin minggu yang lalu kita membahas bahwasanya kita disunnahkan untuk menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan beribadah, dengan membaca Quran, kemudian dengan berzikir, dengan majlis taklim dan lain sebagainya. Kemudian kita akan sambung, wa hafiz ala arba'i rakaat ba'da salatil isya, dan jagalah untuk jangan tinggal melakukan 4 rakaat salat setelah isya. Jadi salat 4 rakaat setelah isya itu, fa inna fiha fadlan katsiran, sebab ada keutamaan yang besar daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'u ba'dal isya kamislihinna min lailatul qadri, kata Nabi. 4 rakaat setelah salat isya sama dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Melakukan salat 4 rakaat setelah isya sama dengan kita melakukan salat sunnah ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita berarti di sini kita bisa sebutkan niatnya dengan usolli sunatan ba'diyal isya, boleh. Atau mungkin kita disebutkan salatnya salat sunnah boleh. Yang pertama ba'diyal isya itu, kemudian kita nak nambah 2, boleh dengan niat usolli sunatan ba'diyal isya lagi, boleh juga dengan niat usolli sunatan rakaat ini. Nah, 4 rakaat. Ada dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya orang yang melakukan 4 rakaat setelah isya itu, 2 rakaat setelah ba'diyah itu, kemudian nyambung dengan 2 rakaat lagi setelah ba'diyah isya itu, rakaat pertamanya membaca surat Sajadah, rakaat keduanya membaca surat Al-Mulk. Itu ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rakaatu fi lailatul qadar, sedangkan kita tahu 1 rakaat yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar pahalanya ta'dilu salasina alfi raka'atan fi ghairiha minal layali, sama dengan kita salat 30.000 rakaat di luar malam Lailatul Qadar. 1 rakaat yang kita dapatkan di malam Lailatul Qadar itu takaran hitungan ibadat pahalanya sama dengan salasina alaf, 30.000 rakaat yang dilakukan di malam yang lain. Ini kalau dihitung sesuai dengan firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, dikalkulasikan 1 rakaat yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar sama dengan kita salat 30.000 rakaat di malam yang lain. Berarti kalau kita melakukan salat 4 rakaat di malam ba'dal isya, kita lakukan 4 rakaat ba'dal isya sama dengan melakukan fadilah salat 30.000 rakaat di malam yang lain. Nah, itu kata Rasul SAW dalam tadi mengatakan 4 rakaat setelah isya sama seperti malam Lailatul Qadar, pahala ibadahnya. Nah, jadi keutamaan-keutamaan seperti ini kalau seandainya tidak bisa kita lakukan setiap hari, jangan kita tinggalkan, paling kita kerja, kita mbek utamaannya. Mbek seminggu 2 kali, 3 kali, kita mbek 4 rakaatnya. Sebab ini pahalanya besar. Daripada kita balik ke rumah, bisa isya balik ke rumah, memang kita sebenarnya solat sunnah ba'diyal isya itu boleh di rumah. Abdulnya di rumah.
Balik, apalagi rumah kita yang parak, habis solat isya, bau irit segala macam, kita tak usah solat sunnah di sini. Balik ke rumah, itu afdal. Lebih afdal kata ulama, sebab kita isi rumah kita tu dengan solat. Cuman kalau solatnya, kalau nyampe ke rumah tersendai, nah itu tak mak kita di musola be. Okay, aku nak solat di rumah, tapi sampai di rumah tersendai, tidak solat. Nah lemak lagi di musola be solatnya. Afdalnya di rumah. Jadi kalau antum nak melakukan, balik ke rumah. Ini salah satu keutamaan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, 4 rakaat setelah salat Isya. Wa yukrahul hadis wal kalam ba'da salatil Isya karahatan sadidatan illa fi khairin wa shawab. Makruh hukumnya kelakar, ngobrol, bicara sesuatu yang tidak manfaat setelah salat Isya. Kumpul-kumpul yang tak kata manfaat, itu hukumnya makruh. Makruhnya karohatan sadidatan, sangat-sangat makruh, mendekati haram. Kalau kita habis isya nongkrong, naudzubillah min zalik, apalagi kalau berjudi umpama duduk berkumpul atau segala macam, tidak boleh, makruh hukumnya. Nah itu makruhnya mendekati haram, kecuali dalam hal baik. Hal yang baik itu contohnya apa dia? Contohnya majlis taklim, contohnya ngaji Quran, atau contohnya melihat Quran, atau mungkin perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kata-kata ulamanya, kalau ada ke tetangga kita nganten ke keluarga, nak boleh kita bantu-bantu, cak itu tak apa-apa, tak jadi masalah. Atau ronda malam umpama. Nah kalau yang begini sudah, timbangannya kita tulah, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kalau umpama kita baik, manfaat buat umat, bismillah, tak apa-apa. Tapi kalau bakal ngabis ke waktu habis sisa tak kata aguk, loka umur bertambah, uban tambah sikok sehari, nah itu nak malah kita balik ke rumah. Ya, lemaklah kita istirahat, kita kumpul sama anak bini di rumah, ya deh, kita baca melakukan aktivitas di rumah, atau kita tidur. Sebab Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu cepat tidur. Nabi itu paling cepat tidur. Makanya Nabi itu cepatnya bangun. Habis solat Isya tak kata acara, kecuali kalau Nabi ada acara, ada pertemuan, ada taklim dan lain sebagainya, ada undangan, baru Nabi keluar. Tapi kalau tak kata acara, Nabi Muhammad tu balik langsung istirahat Rasulullah. Makanya dimakruhkan kalau kita melakukan aktivitas yang tak kata guna, tak kata manfaat ba'da solat Isya. Kalau tidur habis maghrib, sudah dibahas kemarin. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidur manama qabla salatil Isya, barang siapa yang tidur sebelum salat Isya, fala anamallahu ainah, maka dia akan diberikan Allah penyakit sara tidur. Apa dia namanya kemarin? Insomnia. Insomnia itu penyakit sara tidur. Ya pula orang tidur itu habis maghrib itu mendatangkan ke penyakit. Orang galak tidur habis maghrib itu mendatangkan penyakit. Kalau orang tidur habis asar mendatangkan penyakit stres. Ya, gila. Kalau dia rutin tidur habis asar, bahaya. Kalau tidur habis subuh mendatangkan penyakit fakir, kepakiran. Makanya kalau habis subuh tu jangan tidur dulu sampailah matahari terbit. Sampailah solat sunnah 2 rakaat, ke baru istirahat tidur. Kalau tak kuat lagi mata, tidur dengan. Tapi umpama masih pacak nahan mata, jangan tidur sampailah waktu zuhur. Agak zuhur, sebelum zuhur baru tidur gitu. Dengan itu sunnah hukum. Itu makanya orang-orang dulu tu melakukan aktivitas seperti itu. Mereka malam tidur cepat, otomatis kalau tidurnya cepat malam, bangunnya kan cepat, tidak ngantuk mata kita. Sebab kitalah segar badan kita, tidurnya lama di malam itu. Bangun subuh, sebelum subuh setengah jam kita baca tahajud. Kemudian tidak mungkin ngantuk lagi, badan segar lah banyak tidurnya. Nah kalau kita tidur dahulu, itulah mudorotnya. Tidur jam 12, tidur jam 1. Dapat 3 jam solat subuh, taruhlah mending solat subuh kalau riwat subuhnya. Mending taruhlah kita anggap solat subuh, bangun pasti ngantuk mata kita sebab kurang istirahat kita. Tapi kalau kita tidur cepat, habis isya jam 9, istirahat, ngoling, anak mak akal baik kadang ngajar. Anak kalau balik ke rumah itu langsung istirahat, tidak lagi noleh kanan kiri, capek dah. Bakal pengen cepat kalau tak ada jadwalan, tak ada ngajar, anak cepat tidur. Tak ada betul-betul, habis isya dah tidur. Sebab apa nikmat. Itulah yang kehidupan kita, waktu istirahat yang Allah berikan. Wa ja'alna laila libasa, kata Allah. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian buat kita untuk istirahat. Jangan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang tidak manfaat. Wa ja'alna nahara ma'asya. Sedangkan waktu siang Allah jadikan untuk mencari kehidupan.
mencari kebutuhan kita. Jangan malam terbalik, malam jadi siang, siang jadi malam. Nah itu naudzubillah min dzalik. Ini apalagi sekarang ini lagi musim wong nyari duit malam pakai online. Ana dapat kabar ini baru lagi ini nyari duitnya sistem berdagang tapi melalui online. Cuma ndak katik barangnya. Pamu jual stiker sikau harganya 1.000 pamu. Di dalam online itu dijual berapa kita beli, kita punya duit 2 juta, kita beli 2 juta, kita transfer duitnya 2 juta, dapatlah stiker tadi berapa berarti 2.000 ikut 2.000 ikut stiker. Agak kita jual di online tu lah, tapi barangnya katik. Kalau kita tanya mana barang stikernya, mana adanya, dak katik. Jadi jual beli hayalan. Nah ini itu hati-hati, itu berdosa itu. Tak katik barang. Syarat jual beli itu harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang yang dijual jelas barang itu. Bukan barang fiktif. Cak saham yang fiktif itu laju gitu. Nah ini kalau tak katik manfaat, istirahatlah, tidur gitu. Malam balik cepat, tidurlah sudah. Ini perintah daripada para ulama-ulama kita. Sebab kita bangunnya cepat. Nah, apalagi kalau pengen bangun malam. Kalau tidur dah lusa bangun malam. Iya. Itulah. Nah, ini keutamaan bangun malam sekarang kita bahas. Wa amma qiyamul lail fa fadluhu azimun wa sawabuhu jazilun. Adapun qiyamul lail, bangun di waktu malam, ibadah di waktu malam, itu keutamaannya sangat besar sekali. Pahalanya sangat banyak sekali. Dan telah terdapat di dalam keutamaannya Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dihitung banyak tentang ayat, tentang hadis yang memerintahkan kita solat malam. Nah itu sudah bahas kemarin. Solat malam itu kalau sudah tidur namanya solat tahajud. Kalau belum tidur namanya solat malam. Nah, jadi yang dimaksudkan ini adalah solat tahajud. Jadi jangan salah ngartikannya. Ingat lagi sedikit. Kalau kita belum tidur, solat malam namanya. Boleh kita melakukan solat malam. Tapi kalau solat tahajud syaratnya harus tidur. Tidak boleh tak tidur dulu. Kalau untuk melakukan solat malam silahkan, tak apa-apa tak tidur. Tapi kalau nak tahajud harus tidur dulu, syarat. Sebab disebutlah dengan solat tahajud tadi, menjauhkan tulang rusuk dari tempat tidur. Tahajud itu artinya. Nah kita yang dimaksudkan ini solat bangun malam, solat tahajud. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kata Allah. Gumil laila illa qalila, bangun malam walaupun sedikit, bangun aja Allah. Rasulullah ini diperintahkan Allah Ta'ala, nisbahu awin kus minhu qalila, nak setengah malam atau kurang dari setengah malam, yang penting sedikit bangun, jangan tidak, kata Allah. Tuh, Allah perintahkan langsung. Auzid alaih, atau nak penuh satu malam suntuk tak apa-apa, warattilil qur'ana tartila, kata Allah. Dan bacalah Quran di waktu malam itu dengan tartil. Ini perintah Allah. Warattilil Quran ini, ayat ini bisa berkaitan dengan baca Quran khusus, bisa berkaitan dengan di waktu malam. Jadi baca Quran di waktu malam juga diperintahkan, membaca Quran di waktu di luar malam juga dengan tartil. Tartil itu dengan meletakkan mahrud hurufnya, dengan meletakkan panjang pendeknya, dengan ngepaskan hurufnya. Iyo, kalau baca Quran nak pas itu saro. Ana dulu belajar short itu lama, short itu lama, sikok itu be. Dulu ana punya guru Ustaz Saifuddin Zuhri, Allah yarham, ahli qiraah, sab'ah qiraah. Itu kalau ngajar huruf short itu short sebulan short itu. Wow, ini cepatnya pacak wong menari. Lah sudah 3 hari belajar, pacak ngajar wong pula menari. Tak apa-apa, alhamdulillah nikmat dia Yang penting baca Quran itu yang tepat. Itu perintah Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 73, Allah katakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka, ayat 20, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusil lail wa nisbah. Allah tu tahu engkau wahai Muhammad itu bangun di waktu malam, dekat dari 3 malam, wa nisbahu atau separuhnya, wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan Allah tahu ada sahabat-sahabatmu yang juga melok engkau ya Rasulullah.
Itu tengok sahabat Nabi. Ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sekelompok orang-orang yang bersamamu. Melok bangun malam juga. Ini Allah sebut ke dalam Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-Isra 79. Kita hafal galau ayat ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam itu fatahajjad bihi. Nah, dari sinilah disebut dengan salat tahajud. Fatahajjad bihi itu renggangkan tulang rusukmu dari ranjang, dari tempat tidurmu, dari kasurmu, dari tempat tidurmu, jauhkan. Dari bagian malam tu nyauhkan tulang rusuk kita. Jangan tidur terus. La nafilatal, lakukan salat sunnah buatmu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini kedudukan yang paling tertinggi dalam surganya Allah Ta'ala. Maka Allah akan memberikan kepadamu maqaman mahmuda. Kedudukan maqaman mahmuda ini kata hadis, kata Rasulullah, kedudukan yang paling tertinggi di dalam surga. Hanya sikok makhluk yang bakal nempat itu. Maka aku berharap aku itu di Rasulullah. Makanya kita kalau maca doa habis azan itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadila wasyarafa wa darajal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda. Itu kata Nabi, yang jawab doa azan wajabat lahu syafaati, wajib dapat syafaatku. Kemudian salawat dulu sebelumnya. Ada perintah dari Nabi Muhammad untuk maca salawat dulu. Begitu selesai azan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru maca doa Allahumma rabb hadhihi da'wat. Jangan langsung maca doa. Ada perintah Rasulullah untuk maca salawat dulu. Nah, itu maqam mahmuda ini, tahajud ini. Kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi kalau kita tahajud. Kalau maqam mahmuda yang sikot itu khusus Rasulullah. Kita doakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu minta doakan kepada umatnya. Dengan doa azan tadi kan, supaya beliau mendapatkan maqam mahmuda. Ati Muhammadinil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda. Berikan kepada beliau maqam mahmuda, maqam kedudukan yang sangat mulia, yang sangat terpuji. Mahmud itu artinya yang sesuatu yang dipuji. Mahmud, nah, kalau ada orang namanya Mahmud, itu sesuatu yang dipuji. Kalau Mahmud lain lagi. Mahmud itu yang galak makan apa? Makan rumput itu, yang makan-makan itu. Mahmud. Sama cak Muhammadah, sama cak Ahmadah, sama. Ahmadah itu yang paling terpuji. Abdullah, ahsana, itu Abdul kan? Abdul itu yang paling utama. Kalau Ahmad yang paling terpuji. Makanya nama Ahmad itu di zaman Rasulullah tak kata. Tapi kalau nama Muhammad itu Abdul Muthalib yang nunjuknya. Yang negas sekali lagi, ada riwayat yang mengatakan ibunya Rasulullah itu ketika hamil Rasulullah bermimpi. Ada suara mengatakan untuk memberikan nama anak dengan nama Muhammad. Ada lagi riwayat mengatakan namanya Ahmad. Nama Rasulullah itu kalau dalam kitab Injil, kitab Taurat, namanya Ahmad, bukan Muhammad. Makanya ulama sepakat kalau nama Ahmad di zaman Nabi tak kata. Kalau nama Muhammad ketika lahirnya Rasulullah ada 3 ekor orang yang nama Muhammad. Nah, di antaranya Nabi Muhammad sikok. Nah, itu makanya tadi kalau kita bicara tadi masalah apa tadi? Ahmad itu makom yang terpuji sisi Allah Ta'ala. Kemudian di dalam surat As-Sajdah yang galak kita baca, setelah kita ruku, setelah kita sujud, tatajafa junubuhum anil madaji'i apa? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum. Punggung apa junub ini apa namanya, tulang-tulang rusuk mereka tu menjauh dari tempat tidurnya. Itu junub namanya. Bukan junub hadas besar, bukan. Junub tu jamak dari janbun. Janbun tu tulang igo ini. Tatajafa junubuhum anil madaji. Madaji itu tempat tidur. Mereka menjauh, punggung lambung-lambung mereka itu menjauh dari madaji, tempat-tempat tidur. Yad'una rabbahum, bangun. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah. Ini perintah. Tama'an khaufan wa tama'an. Benar-benar takut dan benar-benar ingin daripada rahmat Allah Ta'ala. Ini perintah tahajud ini. Perintah salat tahajud. Banyak dalam Al-Quran. Dalam ayat lain juga Allah katakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
Mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya di zaman Rasul disebutkan oleh Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi itu disebutkan oleh Allah Ta'ala. Mereka itu keluarga-keluarga Nabi itu disebutkan oleh Allah Ta'ala. Mereka itu adalah orang yang sedikitnya tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka maca istighfar kepada Allah Ta'ala. Waktu sahur itu sebelum subuh. Lah bangun duluan. Bermohonkan ampunan dengan Allah. Inilah yang yang menghalangi balak turun kepada kita. Disebutkan Allah, masih ada wong-wong yang cak ini sampai hari kiamat. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur sebelum subuh mereka bangun, mereka beristighfar, memohon ampun untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ni kalau dak katik rijal-rijal seperti itu, orang-orang seperti itu, lah banyak bertubi-tubi turun dengan kita. Mereka yang nahannya. Nah, makanya ada wong yang tak percaya dengan aulia-aulia Allah yang seperti ini. Makanya kita saru nyarinya. Kita saru nyarinya. Kata Allah Haddad, saru nyari yang macam ini. Apalagi akhir zaman ini. Sebab hati kita lah tertutup. Nengok wong tu dengan pandangan kecil. Nengok wong tu dengan pandangan hasud. Nengok wong tu dengan pandangan iri. Iri dengan nasabnya, iri dengan kedudukannya, iri dengan ilmunya. Maka kita tak dapatkan. Kenapa dia cuma dia yang dapat? Ya jelaslah ada ilmunya yang untuk mencapai seperti itu. Oleh sebab itulah, dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail," kata Nabi. Solat yang paling utama setelah solat wajib itu solat malam. Solat malam itu setelah solat wajib itu solat malam yang paling utama. Makanya kalau kita sudah melakukan solat wajib 5 waktu tak kita tinggalkan, ditambah pula dengan solat malam, tambah utama kita. Tambah utama kita. Wali itu tak kata yang tidak solat malam. Jauh usah ngilo-ilo jadi wali. Kalau jadi wali-wali daya tak apa-apa, kahwin be tinggal. Ya, kalau nak pengen jadi wali-wali daya, tinggal calon cari bini be. Jadi wali dua dia. Nak jadi wali ketep, laju pacar. Nak jadi wali sunat, pacar. Tapi kalau nak jadi aulia Allah, syaratnya harus tahajud. Syaratnya harus ibadah tahajud. Itu kuncinya. Tak katik para aulia itu dak ibadah tahajud, tak katik. Mereka lebih mementing sebab keutamaan setelah solat fardu itu. Yang dikejarnya solat sunnah tahajud itu. Rasulullah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," kata Nabi. Kalian itu bangun malam, aja Rasulullah. Jangan tak bangun malam, fa innahu da'bus salihina qablakum. Itulah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, kata Nabi. Orang-orang soleh sebelum kalian itu tidak pernah ada bangun malam. Bangun malam terus, ibadah terus. Wa qurbatul lakum ila rabbikum, dan cara kalian untuk dekat dengan Tuhan kalian. Itu malam tu lah lemak, nikmat. Bermanjo-manjo dengan Allah. Dengan banyu mata kita teteskan dengan Allah, minta dengan Allah segala kekurangan kita, kelemahan kita. Lemak, mana ada orang ngingok. Dewean, bini agak bangun ke nyola, pada subuh bangun ke? Yang ada perintah Nabi kan, kalau kita bangun subuh sahur tu, subuh tu kita percayai apa? Isteri kita dengan banyu. Ada hadis Rasulullah dipercayai dia untuk supaya bangun juga malam. Tapi kita laksanakan tugas kita dulu dengan Allah. Kalau sudah selesai, itu cara orang mendekat kita dengan Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Cara dosa-dosa kita diampuni Allah, dihapus Allah. Wa manhatun anil ismi, dan dosa-dosa pun dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Wa matrudatun lidda' anil jasad, dan cara menolak penyakit dari badan. Itu Rasulullah ngomong, kalau pengen badan sehat, tahajud jangan tinggal. Bangun malam. Mandi sunnah. Mandi malam itu sunnahnya pakai banyu hangat. Sunnah pakai banyu hangat. Sebab dikatakan oleh ulama, orang yang mandi pakai banyu hangat itu awet muda. Kalau di waktu sahur, tapi di waktu malam, bukan di waktu siang. Mandi di banyu hangat di waktu malam, sahur sebelum subuh itu. Sunnah hukumnya itu. Disunnahkan juga pakai banyu hangat. Di zaman Rasulullah juga Nabi pernah pakai banyu hangat. Dihangatkan dulu. Mandi pakai banyu hangat, sunnah hukum. Jadi kita mandi dulu. Makanya wong yang galak sakit kepala, yang galak sakit itu sebenarnya bangun malam itu. Sakit kepala, sakit apa baik? Mandi kan. Nah, mandinya ada dua kan. Kalau sudah berkeluarga mandinya 2 kali ya dah.
Ya, tak usah dijelas ke mandinya, mandi apa dia? Mandi. Kemudian kita baru ibadah. Dia jasad di badannya dihapuskan Allah. Ada satu ulama namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Gurunya dari para aulia-aulia Allah Ta'ala. Gurunya daripada Habib Abu Bakar Al-Atos. Habib Abu Bakar Al-Atos ni gurunya Habib Ali Sahibul Maulid. Antum tahu tak Habib Abu Bakar Al-Atos ni? Dah usahakan yang hidup, yang meninggal lagi dibuka Allah tembus muka sapah. Dia pernah diceritakan datang ke rumah tetangganya, bersilaturahmi, ke rumah muridnya, datang ke rumah muridnya, disuguhi muridnya telok ayam kampung gitu tadi, dipagai telok. Begitu pak telok tadi, kata Abu Bakar tadi, ini anak makan yang sikok yang 3 ida. Muridnya penasaran, Habib, ini dari ayam mana dewek? Ayam mana? Anak melihat ayam dewek, dari ayam mana dewek di dalam? Kata beliau mengatakan, ida, ente tanya sama Habib binti. Datang halnya, datang mukasabnya, ditanya sama Habib, bawa masuk. Dari mana 3? Oh iya pak, ayam kita tak bertelok, cuma sikok bertelok. 3 tu tunjuk tetangga. Tembus, bayang ke lain dia. Yang subhan mana yang tidak itu gurunya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, itu dari muda sampai tua. Kalau mending rasanya salat tahajudnya 1 rakaat khatmul Quran, 1 rakaat qul huwallahu ahadnya 90.000 kali, dari mulai ba'dal isya tidur dengar baru tak tidur lagi sampai subuh. 2 rakaat cuman ibadahnya. Makanya mencapai magom yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wah, kira-kira kalau wong yang model cak itu, wajar tak kalau tiap hari temu Rasulullah? Tiap malam ketemu Nabi Muhammad SAW, wajar tak? Wajar lah, ibadahnya cak itu. Ini baru nak bertemu Nabi, ngejelnya banyak. Wajar. Tengok Sayyidina Utsman bin Affan, mereka mencontoh ulama-ulama sahabat-sahabat Rasulullah dulu. Waktu malamnya segitu, 1-2 rakaatnya itu dari mulai jam 10 sampai subuh. 2 rakaat. Khatamul Quran rakaat pertama, rakaat keduanya qul huwallahu ahadnya 90.000 kali. Kalau kita medok, maco lagi nak cepet gitu. Jadi kadang-kadang itulah Nabi SAW sering melakukan cuma 2 rakaat. Rasulullah tu 2 rakaat badal isya. Ya kalau orang menanya, ada orang kemarin anak buka masalah akhirat. Ada doktor ngomong, kita kan diperintah ke Nabi untuk mencari dunia. Tak boleh lupa dengan bagian dunia kita. Akhirat tak boleh juga kita ngejar akhirat. Ya orang yang dapat akhirat tu yang hanya dapat memang hidayah dari Allah. Orang yang sudah dipilih Allah, kalau model-model kita ni bisa-bisa jadi dipilih Allah Ta'ala, tapi harus mujahadah dulu gitu. Mujahadah tu nak nyari dulu jalannya, bersungguh-sungguh, tak ada main-main. Kalau cuma main-main tak bakal dapat. Kalau kita dapat kenikmat itu, Masya Allah. Jangan kita ukur dengan takaran kita, sebab kita ni malas. Jangan, madai, aku biar lagi maco Quran, mungkin sebulan khotam. Ya kau. kalau sebab maco, orang-orang soleh itu lain lagi pandangan dia. Makanya tidak pacak kita ukur dengan badan kita, tak pacak diukur dengan pemikiran kita. Itu belum lagi ulama dulu lah. Antum rasa jauh, kita anak bicara ini ahli sunnah jamaah kalau ini. Kalau tak katik ahli sunnah silakan, tak percaya tak apa-apa. Itu ni ahli sunnah kalau. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Pernah dengar tak? Ulama besar. Itu dikatakan, agak antum ingat ke? Ana ngomong ini. Dia pernah ngomong, barang siapa apal nama aku sama abahku masuk surga. Kalau kita fikir ucapan dia itu kan, madai. Dia ngomong masuk surga. Yang ngapal nama aku sama abah aku. Catat namanya. Taifur bin Isa. Nama Abu Yazid Al-Bustami itu nama aslinya Taifur bin Isa. Apal ke? Taifur bin Isa. Ingat kan namanya? Itu ulama besar Abu Yazid Al-Bustami. Sampai dia ngomong cak itu. Lah kalau kita ahli sunnah yakin sebab dekatnya dengan Allah Ta'ala. Itulah kita hafal ke baik. Abu Yazid Al-Bustami nama aslinya Taifur bin Isa. Ingat kan? Dia ngomong, yang hafal namaku ku gandeng ke surga. Nama aku dan abahku. Taifur bin Isa. Dan itu juga terjadi di zaman sahabat. Siapa namanya? Imran bin Hasin. Sahabat Nabi yang tiap hari dikunjungi malaikat.
Sampai-sampai ulama mengatakan barang siapa yang berdoa menyebutkan nama Imran bin Hasin, doanya mustajab, dikabulkan Allah Ta'ala. Tuh. Itu zaman sahabat ada. Jadi kita aneh, ada ya ada wong seperti itu. Lah kita mana pacak nguku dengan takaran kita. Takaran kita beda, semayang lagi cumpuk abu. Apalan wihid kita berapa banyak. Gitu nih kadang-kadang lah pacak hotam Quran sebulan sekali bela ngengkeng. Kalau ulama dulu, dak katik ulama dulu ngajarkan hotam Quran tu sebulan sekali. Inti bukalah kitab-kitab ulama. Paling lambat 3 hari sekali. 3 hari sekali hotam Quran itu. Kalau kita sebulan sekali, tahulah tak apa-apa. Yang penting ada hotamnya. 40 hari sekali tak apa-apa. Jangan tidak sama sekali. Bulan puasa lagi dah hotam Quran. Makanya kata ulama, kita ni tak usah ngaku-ngaku cinta sama Allah, tak usah ngaku-ngaku cinta sama Rasulullah selagi Quran belum kita amal ke, belum kita baca. Kalau kita sudah sering nyintai Quran, baru itu cinta kita sama Allah sama Nabi benar. Kalau kita rutin baca Quran, istiqamah baca Quran, itu baru benar cinta kita. Ya, mana tidak. Al-Quran apa itu? Kalamullah kan? Al-Quran itu ucapan Allah Ta'ala melalui bahasa makhluk. Al-Quran bahasa makhluk. Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Itu jadi, nah ini jadi artinya benar. Kalau kita memang nak mengobati penyakit jasad kita, yuk kita bangun malam tahajud. Kalau kita dengar cerita, awong cek ini baca tak? Baca. Kita cek itu baca. Siapa ngomong tak baca? Sama makan nasi juga dia. Sama manusia juga. Cuman apa yang membedakan kita sama dia? Niat sama kemauan dia kalah kita. Kalau kita cuman punya niat baik, kemauan kata. Kita punya niat baik. Malam aku niat aku nak bangun malam. Tahu niat baik, kemauan kata. Liwat. Pas terkejut jam 4 berbunyi alarm itu jam 3:30, jam 3, jam 2 tu berbunyi nak nyetel sudah. Tapi melek baik mata. Mati ke pula? sebab punya niat baik, kemauan kata. Kalau orang-orang itu niat sama kemauan dia punya. Jadi niat dia tanam ke, begitu datang kemauan dikeraskannya. Memang tidak pacak kita nak ngenteng-ngenteng kan bangun malam ini. Saro bangun malam ini terus terang ni. Paling saronya ibadah bangun malam. Lagi lemak-lemak tidur. Lagi lemak-lemak istirahat, badan kesel pula, begawi bangunan pula. Pagi-pagi ada gawian, Masya Allah, sahur. Makanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan, sampai Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, absus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah. Wahai manusia, sebarkan salam. Tebarkan salam. Berikan makanan orang yang bagikan makanan. Kemudian sambung silaturahmi dan sholatlah di waktu malam sedangkan manusia sedang tidur. Bangunlah, sholatlah di waktu malam dalam keadaan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan aman dan tentram. 4 ikut kuncinya berarti. Absus salam. Nah ini yang agak berat. Latihan menyebar ke salam coba. Mulai besok latihan. Ketemu wong tu latihan sebar ke salam. Tapi jangan basing-basing gek betino salam, jangan. Aduh betino hari jalan assalamualaikum, kanji tu. Bukan nyebar ke salam. Ya, ada tempat-tempatnya. Tidak boleh deh. Artinya kita ada tempat-tempatnya sama-sama muslim, sama-sama lanang, sebar ke salam. Sudah tu apa? Ada duit, ada rezeki, bagi ke makanan dengan orang yang butuh. Tetangga-tetangga kita bagi makanan, bagi cicipi. Kemudian sambung silaturahmi kita kepada keluarga kita, akrab kita, kerabat kita. Yang terakhir, dawamkan bangun malam. Maka kau akan masuk surga dengan selamat dan tenteram sentosa. Bukan sentosa pelaju tu bukan. Di surga. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad tidak maksa. Kata Rasulullah, "Shalli minal lail walau kahal bisat." Salatlah di waktu malam walaupun sebentar, seperti memeres susu kambing. Dengar deh kan? Dengar jadilah. Tidak usah lama-lama. Yang penting ada 2 rakaat jadilah salat malam. Bangunlah sebelum subuh. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Makanya
Nabi juga mengatakan, man qama bi asri ayat, barang siapa yang bangun di waktu malam maca 10 ayat Al-Quran, 10 ayat, maka lam yuktab minal ghafilin, dia tidak termasuk orang-orang yang lalai dengan Allah. Wa man qama bi ma'ati ayat, barang siapa bangun malam maca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dia akan dimasukkan namanya di antara orang-orang yang khusyuk dengan Allah. Wa man qama bi alfi ayat, barang siapa yang bangun malam kemudian membaca 1000 ayat, dibaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka namanya akan dicatat sebagai orang-orang yang jutawan. Para ulama mengatakan al-kintor itu nilai hartanya, 1 kintor asro alab aukiyah, 10.000 aukiyah. 1 aukiyah itu harta lebih banyak daripada langit dan bumi. Jadi 10.000 aukiyah. Kalau orang membaca ayat 1000 ayat waktu malam hidup solat tahajud. Nah, ulama mengatakan dari surat Tabarok Al-Muluk sampai Qul A'udzu Binnas itu 1000 ayat. Dari mulai Tabarok Al-Muluk itu juz ke-29 itu ya, sampai ke Qul A'udzu Binnas itu kalau dihitung 1000 ayat. Jadi kalau nak maca di waktu malam dari situ ke bawah 1000 ayat dapat pahala besar. Nah, ini jutawan loh ini, ya. Udah, kalau masalah urusan duit cepat kita biasanya kerja kalau nak pengen kan. Nah, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi keistimewaan malam itu. Kata Rasulullah, inna fil laili sa'atan. Di waktu malam itu ada satu waktu, satu saat. La yuwafiquha abdun muslim, tidaklah bertepatan seorang muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah, kalau dia bertepatan dengan waktu itu dia minta kebaikan dunia akhirat, illa a'tahu iya, pasti diunjuk oleh Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi waktunya itu mubhama, tersembunyi. Wa kulli wa hadza kulalai, setiap malam ini ada waktu itu, setiap malam waktunya tidak diunjuk tahu jam berapa. Kalau tahu lemah anak unjuk tahu antum. Anda tahu, anda juga tahu ya, telepon, Pak bangun, waktu mustajab ini. Mau bangun galau. Lemak kan gitu kalau tahu ya, cuma tak ada tahu. Itulah tadi banyak ni rahasia-rahasia Allah yang sembunyikan sama kita ya. Banyak Lailatul Qadar kita tak ada tahu. Kalau tahu ngejar itu baik kita. Benar tak? Kebaikan mana yang pacak menyebabkan Allah ridha? Tak tahu kita. Keburuan mana yang bakal menyebabkan Allah murka sama kita? Tak tahu kita. Supaya apa? Kebaikan tadi supaya kita tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun juga. Sebab belum tentu di situ ada ridha Allah. Kita tak tahu, kata Rasulullah, ditunjukkan kepada aku seluruh perbuatan baik umatku sampai debu yang dia keluarkan dari masjid. Kebaikannya besar sekali. Ini terbalik kita, malah ngotor masjid. Kukulah cokit-cokit nunggu solat Jumat, lebih ke situ. Ya dah, benar tak? Iya. Kata Rasulullah. Jadi kita tak tahu. Keboruan juga, keboruan supaya disembunyikan Allah, supaya kita tidak meremehkan perbuatan jahat sedikit apapun juga. Sebab kita tak tahu di mana Allah murka sama kita. Kalau Allah murka sama kita, selesai kita. Percuma be juga kita nak ngubung-ngubung sana sini. Tidak bakal lagi ditoleh oleh Allah Taala. Na'udzubillah min zalik. Ini yang kita takut ke. Orang mukmin yang sejati itu takut dengan yang macam ini. Orang mukmin yang sejati itu dia hati mereka tu penuh wajal. Wajal tu ketakutan. Ketakutan terus dengan Allah. Takut dia tak solat tak terima. Takut dia doanya tak dikabulkan Allah. Takut dia perbuatan dia ni salah. Takut itu orang mukmin cirinya. Jadi dia berusaha memperbaiki dirinya terus. Bukan malah anjlok ke bawah. Model kita ni kan, kita lah tahu kita naik 3 turun 8 kan. Kita kan naik 3 turun 8, nombok kita terus. Modal belum balik. Modal belum balik, nombok lagi. Nah ini kata Rasulullah, malam itulah kalau nak ngembek waktu mustajab. Setiap malam ada waktu itu. Makanya Imam Hanafi itu tak pernah tidur malam. Itu habis salat Isya dengan tak pernah tidur lagi sampai sahur, tiap hari, setiap malam. Untuk mendapatkan waktu yang mustajab itu. Ya kalau kita tahu kan lemak. Mama, 1:30 bangun kita 1:30 ya, siap-siap doa sama Allah. Mepet doa apal galau, apalagi doa dunia cepatnya kan. Apal galau dah usah diajari, tahu galau doa segala macam, doa rezeki pokoknya tahu galau. Kalau doa surga agak dulu. Kalau kita ni cak itu kan, kalau doa duit cepat kita.
Kalau doa untuk masuk surga takut jauh dari neraka agak kurang. Nampak? Belum ngaso. Belum ngaso neraka mak mano kan? Belum ngaso surga mak mano. Walal akhiratu khairun wa abqa kata Allah. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun abqa. Lu kata Allah. Kenapa kalian itu mikirkan kehidupan dunia ini? Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Kita tak sadar sekarang, belum kita sadar. Makanya benar kata Rasulullah SAW itu, kita ni lagi tidur, wong tidur yang mimpi kita. Sekarang ini kita ni lagi mimpi pak kita ni. Hadirin hadirat rahimakumullah. Agak kalau mati baru sadar, bangun. Oh ya Allah, baru sadar dari mimpi kita. Di dunia ni mimpi kata Nabi Muhammad. Maka Imam Ali mengatakan manusia ni tidur, kalau sudah mati baru bangun. Kita ni hakikatnya tidur sekarang. Belum tahu kalau mati baru ngaso gitu. Ya Allah, macam ini rupanya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mondo ke dengar lagi be, aku dak tahu. Dak tahu apa? Tak banyak kiai ngajari kau. Nari kiai banyak datang tempat, bukan kamu natangi kiai sekarang ini. Kiai yang natangi sekarang ini ke tempat kita. Alhamdulillah nikmat. Kalau dulu sarung nyari guru. Dulu nak berjalan sebulan, 2 bulan. Imam Bukhari tu kalau nyatet sikok hadis, kadang setengah bulan. Sikok baik cuman. Jadi artinya ya, ambil waktu yang utama ini kita incer. Seandainya tak katik lagi keutamaan di waktu malam, kecuali sikok hadis ini, cukup sudah. Hasilnya kalau umpama tak katik hadis lagi yang menerangkan keutamaan solat malam, dengan sikok hadis ini bela cukup. Lah cukup sudah. Kita nak nyari doa mustajab. Kalau kita punya doa mustajab, oh sudah aman hidup kita. Minta bismillah. Kan kita ngaso dah. Kadang-kadang doa kita mustajab kan. Kadang-kadang kita tu nyebut atau jadi. Nah itu baik sudah tengok. Oleh sebab itulah Rasulullah mengatakan dalam hadis, kalau berdoa jangan berdoa yang buruk buat dirimu kata Nabi. Jangan berdoa yang buruk buat anakmu kata Rasulullah. Jangan berdoa buruk buat hartamu. Takutnya agak bertepatan dengan waktu mustajab. Kita nyebut dikabulkan Allah Ta'ala. Selesai gitu. Kita nyumpai anak umpamai, matilah gancang kau. Nyari wong tua. Plak waktu mustajab. Meninggal saru kita. Nyesel kita. Nah itu maksudnya. Jadi doa yang baik-baik terus. Anak teka, la ilaha illallah, solat, oi. Jangan kalau macam nama binatang sebut ke kalau di rumah. Agak metunya binatang itu nasago gitu. Iyo. Seperti itu. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah tahajud. Fata'ammal rahimakallah hadzal hadis walladzi qablahu. Maka renungkan wahai kalian yang dirahmati Allah hadis ini. Wa aksirin nazar fihima, banyaklah perhatikan di dalam 2 hadis ini. La'allahu yansarihu sadruka liqiyamil lail, agar timbul terbuka hatimu untuk bangun malam, agar sempurna semangatmu untuk bangun malam. Wa tasaddaqa laghbatuka fih, dan benar-benar kejujuranmu, keinginanmu untuk bangun malam. Wa yantafi ankal kasal wal ghaflah, dan akan tertolak sifat malas dan lalai. Dengan kita merenungkan hadis tadi, ya Allah, ada satu saat yang mustajab doanya, pasti dikabulkan Allah. Dalam satu riwayat lain Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusail akhir. Allah turun ke langit dunia. Maksudnya Allah turun itu bukan Allahnya turun. Rahmat Allah turun di langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka Allah berkata, hal min da'in, siapa yang minta? Sini minta aja Allah Ta'ala. Fa'astajibalah, aku kabulkan sekarang. Waman hal min sa'il, ada yang pengen punya hajat apa? Sini, sebutkan hajatnya. Ku beri aja Allah sekarang. Wahal min mustaghfirin, siapa yang minta maaf, minta ampun, ku ampun aja Allah Ta'ala. Nah, itu turun setiap malam. Sisa sepertiga malam terakhir. Cuman waktunya tak tahu jam berapa. Kalau kita bertepatan waktu Allah ngomong macam itu, kita minta, ya Allah, aman hidup kita sudah. Makanya fadilah keutamaan bangun malam tu nengok 2 ikut hadisnya cukup sudah. Woi, Masya Allah. Jadi kita hilang tertolak malas kita. Banyak-banyak tidur itu
Kalau wong banyak tidur, itu dikatakan zihabul barakatil umur. Dia akan menghilangkan keberkahan umur. Wong banyak tidur tu keberkahan umurnya hilang. Dia waktunya banyak terbuang. Jadi kalau antum dengar ada ulama khatam Quran sehari sekali, ia dah tidur dia. Jangan antum fikir dak tidur mati kita, itu uji doktor. Uji doktor, ana nyaksikan guru ana dewek, nyaksikan dengan mata kepala dewek. Ana punya guru Ustaz Hasan Baharun. Bangil sana pondok pesantren Darul Ruqyah wa Dakwah itu. Mato nyaksi ke dewek. Beliau itu kalau dari rumahnya tuh ke kantor. Ini rumah, ini kantor. Jadi kira-kira jaraknya sekitar 200 meter lah dari rumah ke kantor. Pakai motor, kalau dulu sepeda. Kalau sekarang nggak ada akhir itu waktu anak masih pakai motor Grand Astrea itu motor lama itu nah pakai motor dari rumah ke kantor. Itu kalau sudah metu dari rumah itu jam 1 malam. Tidak balik-balik lagi sampai jam 11 malam. Jam 1 metu. Anak ni tiap malam dibangun kenyo tidur. Jadi tahu. Tidurnya 2 jam cuma. Kalau kita badannya sehat, abiat, tak sakit. Habib Umar bin Hafid itu 2 jam tidurnya sehari. Ingatlah kantum kalau Habib Umar di mana-mana tak pernah lepas kitab. Pucuk pesawat. Tu duduk maca Quran. Tak katik waktu terbuang bagi dia. Kalau kita banyak terbuang. Bukan banyak lagi meritip kita terbuang waktu. Oh si dunia belum, oh sini belum. Oh banyak bawa nak ibadah. Mulai bawa nak muka Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ini Pak. Ya sadaqallahul azim. Dari gitu. Mana dia waktu tadi kan banyak tidur terbuang waktu. Waqad warada fi ba'dil asar, telah dikatakan di dalam sebagian perkataan sahabat, annama yuksirun naum bil lail, barang siapa yang banyak tidur di waktu malam, ya'ti fakiran yaumal qiyamah, akan datang dalam keadaan miskin di hari kiamat lagi. Fakir dalam amalnya, fakir dalam segalanya. Wong yang banyak tidur di waktu malam. Wa warada, dan terdapat juga riwayat anna rak'ataini fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba di waktu malam itu adalah satu simpanan dari simpanan-simpanan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan tinggalkan 2 rakaat minimal. Sebelum subuh bangunlah dulu. Setengah jam sebelum subuh bangunlah. Jangan nak nunggu beduknya, jangan nak nunggu wong sudah komatnya baru bangun. Itu wa qala alaihi salatu wassalam aqrabu ma yakunu rabbi min abdihi fi jawfil lail. Paling dekat Tuhan itu Allah kepada hambanya di waktu malam. Fa in istata'ta an takuna musallian, kalau kau mampu kata Rasulullah untuk menjadikan dirimu orang yang tegak dalam salat, maka jadikan kata Rasulullah. Pada waktu itu Allah dekat dengan kita. Allah pagaknya dengan kita. Makanya nanti di hari kiamat dikatakan oleh Nabi Muhammad, yuhsarun nas fi sa'idin wahid. Nanti di hari kiamat manusia itu akan dibangkit ke dalam sebuah medan yang satu. Wa yunadi munadin, ada suara yang memanggil. Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Suara ini teriak di hari kiamat ke. Hei, mana di antara kalian orang-orang yang ketika di dunia sering bangun malam? Bangun malam tidak pernah tinggal. Mano? Fayagumuna, maka mereka pun berdiri yang sering bangun malam. Wahum qalil, jumlahnya dikit, tidak ada banyak. Jumlahnya dikit di hari kiamat. Ini berarti wayadkhulunal jannata bighairi hisab, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Masuk langsung, tidak diproses lagi. Langsung lewat isirat, langsung nyampe, langsung masuk surga sudah. Tak katik perhitungan lagi, liwat kalau-galanya. Tapi uangnya tak ada banyak, sedikit, kolil. Nah, kolilnya tu masih banyak takarannya. Cuman mudah-mudahan kita masuk. Kalau kita solat, tak solat tidak masuk. Cuman mana cara bangun malamnya? Ya, itulah taubat continue. Bersambung. Hari Senin, malam insya-Allah ketemu lagi di waktu akan datang. Kita sambung dengan bagaimana masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, kuatkan keyakinan kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di waktu malam munajat kepada Allah taala, menunjukkan kita sebagai hamba yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Bersama-sama kita mendoakan. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.